pernah ada anak-anak dari pondok begitu ya. Dia itu mencuri di sebuah swalayan, entah itu Alfamart atau Indomart. Nah, oleh pegawai Alfamart atau Indomartnya itu ditanya, kenapa kamu curi barang ini? Dia bilang begini, ini kan barang Wahyudi. Kalau barang Yahudi itu bebas diambil. Saya berpikir ulang, ini dari mana mereka dapat ilmu-ilmu seperti ini? Nah, ketika saya pelajari, ternyata memang ini dari hadis-hadis. Mereka melihat umat lain itu, jangankan manusia tetapi hartanya itu bukan bukan milik mereka, tetapi milik Islam. Artinya dalam syariat Islam, orang-orang yang sudah terjangkit dengan syariat Islam itu melihat harta orang atau manusia lain itu bisa diperkosa, bisa diperlakukan apa saja. Karena contoh yang terkenal juga adalah, saya kasih satu contoh. Ini karena kalau kita ngomong nggak pakai fakta itu seperti omong kosong. Tapi ada satu kejadian nyata begini. Selamat pagi, Shalom. Pak Cakra. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik, Pak Cakra. Oke, Pak Cakra. Ini biar teman-teman pada tahu nih, Pak Cakra ini kan seorang Aceh Tulen, betul? Iya, benar. Oke, yang sudah mengetahui bahwasanya banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang perlu direvisi karena mengajarkan orang menjadi bengis dan menjadi seorang pembunuh, betul? Iya, benar. Ya, benar sekali. Ya. Coba Pak Cakra sapa dulu pemirsa dalam bahasa Aceh nih, supaya pemirsa teman-teman di Aceh nonton acara Pak Cakra. Silakan. Ya, baik. Ya. Halo kawan-kawan Mandum yang saudara Lun Mandum, Pat Mentang Drone berada. Kitanya semuanya, kitanya orang Aceh. Dalam beragama ada je lebih manusiawi dalam beragama, lebih kritis, lebih intelektual dan malam-malam termikir. Ya, karena getanya na pemikirannya perlu termikir dan hana membadah tak ikut agama unsi. Ya, payah termikir, payah terkaji, payah berani kritis. Mahan getanya hana maju marwah getanya sebagai manusia. Nyo hana akan mengangkat kitanya kepada kemanusiaan, kepada kemajuan, kepada kemuliaan dalam beragama. Jadi perlu ya kitanya baik. Udah stop dulu bahasa Acehnya karena kita nggak ngerti. Pak Cakra, stop dulu bahasa Acehnya kita karena sudah nggak ngerti. Oke, sekarang pakai bahasa Indonesia. Apa yang ingin Pak Cakra sampaikan ini tentang selama Anda belajar agama Islam dan akhirnya meninggalkan agama Islam tersebut? Ya, salah satu dimensi dalam agama Islam yaitu janji Islam. Nah, saya kira bagi saya pribadi ya, janji Islam itu untuk mengajak manusia ini kepada pencerahan, kepada kemuliaan, kepada fitrah, agar fitrah kita ini benar-benar diberdayakan. Ternyata terbalik. Di mana akhlak itu ternyata bukan bagian daripada Islam. Nah, bagi saya ini penting sekali. Kalau akhlak ini bukan bagian daripada Islam yang bisa ditempuh secara sistematis, maka janji Islam itu gagal. Artinya Islam bukan kepada kedamaian, tetapi Islam itu kepada melakukan transgresi terhadap fitrah manusia lain, termasuk terhadap fitrah manusia yang terlahir dalam agama Islam, misalnya terhadap orang Islam itu sendiri. Makanya syariat Islam yang ada dalam Islam ini membuat orang Islam ini jadi jahat dalam beragama. Nah, ini yang ingin saya terus tekankan. Kita ambil salah satu contoh yang paling Pak Cakra sering utarakan ya. Jadi begini teman-teman. Jadi ini bukan asal-asal ngomong. Makanya ini saya kasih naik satu muslim buat bantah. Nah, salah satu contoh yang sering Pak Cakra ulas, adanya hadis yang berbunyi begini. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin membantai orang-orang Wahyudi. Bahkan sampai orang Wahyudi itu bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Maka batu dan pohon itu akan berkata, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi, bunuhlah dia.
kecuali pohon gorgot. Karena pohon gorgot adalah pohon Wahyudi. Nah, bagaimana tinjauan Anda terhadap hadis ini? Karena hadis ini memicu kaum muslimin untuk melakukan kebencian, melakukan pembunuhan kepada suku atau kaum Wahyudi atau antisemit begitu. Silakan. Ya, ya. Inilah yang saya kira salah satu hadis yang sangat merusak moralitas orang Islam, di mana kalau ada beberapa dimensi yang membuat agama Islam ini agama palsu. Kalau kita lihat daripada hadis, yang pertama ternyata hari kiamat itu bukan ditentukan oleh Tuhan, ternyata harus ditentukan oleh manusia mengajak Tuhan untuk terjadinya hari kiamat. Nah, artinya di dalam hadis itu menggambarkan Islam itu bukan kepada kemanusiaan. Artinya tidak melihat orang Yahudi itu bagian daripada manusia. Nah, padahal kalau memang Allah ini adalah maha kuasa, maha adil, maha tahu, maha segalanya, kenapa Allah tidak melakukan dia sendiri tentang apa yang harus dilakukan terhadap orang Yahudi? Itu satu. Kemudian yang kedua, padahal kan orang Yahudi juga manusia seperti kita semuanya. Kenapa mereka jadi bahan atau jadi target daripada hari kiamat? Nah, ini menunjukkan bahwasanya Tuhan itu yang ada di dalam agama Islam bukanlah yang dimaksud sebagai sang pencipta alam, tetapi tidak lebih daripada Tuhan yang dibuat-buat. Itu. Nah, ini saya mengajak kawan-kawan dalam Islam ya untuk mempelajari hadis tersebut, di mana hadis ini adalah salah satu sumber kerusuhan dalam Islam yang tidak bisa menciptakan kedamaian dan terus akan terjadi anti-Semitism atau kebencian terhadap orang Yahudi yang di mana di dalamnya itu tidak mengandung moralitas sama sekali. Malah ini kan hadis ini membuat orang Islam ini jahat, jadi bodoh terhadap sikap-sikap yang anarkis, sikap-sikap mafia dalam beragama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa alasannya mereka jadi melakukan satu transgresi atau menghabiskan ras manusia lain, dalam hal ini orang Yahudi. Ya, karena begini Pak Cakra, Gitu ada dulu. satu hal nih, Ya. satu hal Ya. begini. Ya. Biasanya kalau kaum muslimin wal muslimat yang sudah sangat cinta sekali, dia itu merindukan yang namanya kiamat. Nah, Ya. makanya bagaimana supaya kiamat ini terjadi, segera terjadi, mereka harus membunuh orang-orang Wahyudi ini. Karena menurut hadis bunyinya begitu. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin atau sebelum kaum muslimin sampai kaum muslimin membunuh orang-orang Wahyudi. Nah, kenapa orang Wahyudi? Begitu. Kenapa nggak orang A, B, C, D yang lainnya? Kenapa orang Wahyudi begitu? Nah, lalu dikatakan juga sampai mereka itu nanti sembunyi di balik batu, sembunyi di balik pohon. Bahkan batu-batu dan pohon akan ngomong, kaum muslimin ini, wahyu di belakangku, bantai dia. Kecuali pohon gorgot. Karena pohon gorgot, pohon Wahyudi. Nah, ini akhirnya kan memicu orang-orang yang merindukan hari kiamat, memicu orang-orang yang sangat rindu untuk berjumpa hari kiamat, berjumpa Allah, untuk melakukan pembunuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah benar itu ajaran Islam atau jangan-jangan hadis itu adalah buatan orang-orang yang membenci orang-orang Wahyudi. Ditulis untuk tujuan-tujuan politik untuk memusnahkan kaum Wahyudi. Nah, bagaimana tanggapan Anda soal ini, Pak Cakra? Baik. Silakan. Ya, baik. Jawabannya dua-dua ya. Yang pertama, hadis itu memang bagian daripada ajaran Islam. Ini harus kawan-kawan semua ya di bawah silakan cek sendiri, itu ada dalam hadis dan itu adalah bagian daripada hadis Sahih Al-Bukhari. Nah, persoalannya mau dikemanakan hadis yang demikian? Kan gitu. Kalau orang Islam menganggap hadis ini adalah menjijikkan dan memalukan orang Islam dan menggambarkan aib Nabi Muhammad, kenapa hadis yang demikian itu dianggap sebagai petunjuk? Kenapa enggak dibuang aja seluruh hadis? Kalau memang hadis ini membuat menciptakan satu atau
mengeluarkan aib-aib Nabi. Dalam hal ini menunjukkan Nabi ini sangat ganas, sangat tidak manusiawi terhadap kaum yang lain. Nah, kemudian yang kedua, persoalan kalau memang hadis ini adalah diciptakan oleh Nabi, maka perlu dipikirkan tentang moralitas Nabi itu sendiri. Nah, jadi ada dua dimensi dalam hadis ini yang sekira tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah dimensi moral, dan itu adalah menurut hadis itu sendiri adalah perkataan Nabi. Jadi orang Islam tidak punya pilihan lain selain daripada menggali kembali hadis-hadis yang demikian. Bila perlu diterangkan kepada umat agar hadis yang demikian ini bukan hanya hadis ini, tetapi sejumlah banyak sekali hadis-hadis yang lain yang sangat memang melambangkan ketidakmanusiaan daripada Nabi itu sendiri yang diyakinkan, dalam hal ini Nabi Muhammad. Nah, jadi kawan-kawan semua, orang-orang Yahudi juga bagian dari manusia. Kalau itu memang benar sikapnya, kenapa Nabi Muhammad mengeluarkan satu pernyataan yang menghabiskan golongan yang lain hanya gara-gara untuk menciptakan satu suasana untuk terjadinya hari kiamat? Ya, nah satu hal lagi nih Pak Cakra. Iya. Makanya saya bilang begini Pak Cakra, saya ini mengajak supaya kaum muslimin wal muslimah, tentu saja yang terpelajar ya. Kalau yang nggak terpelajar kan biasanya cuma ngamuk, marah aja kan. Nah, kepada kaum intelektual nih, kaum intelektual muslim dan muslimah, itu untuk mengkaji ulang, berpikir kembali tentang hadis-hadis seperti ini. Karena bukan hanya satu dua, ada lagi hadis yang berkata, jikalau kamu berjumpa dengan kaum Wahyudi dan kaum Nasrani di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Desak mereka ke jalan yang sempit. Nah, hadis-hadis seperti ini kan memicu kebencian-kebencian terhadap Yahudi, terhadap Nasrani. Nah, pernah saya melihat satu kejadian. Ini contoh-contoh saja. Ya. Pernah ada anak-anak dari pondok begitu ya. Dia itu mencuri di sebuah swalayan, entah itu Alfamart atau Indomart. Nah, oleh pegawai Alfamart atau Indomartnya itu ditanya, kenapa kamu curi barang ini? Dia bilang begini, ini kan barang Wahyudi. Kalau barang Yahudi itu bebas diambil katanya. Saya berpikir ulang, ini dari mana mereka dapat ilmu-ilmu seperti ini? Nah, ketika saya pelajari, ternyata memang ini dari hadis-hadis. Makanya sekarang banyak kaum intelektual di sini, Pak Cakra, berpikir begini, bahwa mereka sekarang sudah tidak percaya hadis, begitu. Mereka nggak percaya lagi itu. Karena apa? Karena banyak isinya yang mengajarkan seperti itu. Tetapi memang banyak mereka ini takut bersuara. Karena apa? Karena takut nanti dimusuhi oleh kaum mayoritas. Tapi nggak apa-apa lah ya, artinya kita suarakan terus ini. Supaya apa? Supaya memang ajaran-ajaran yang isinya itu berisi kebencian, ajaran-ajaran yang isinya mengajak untuk melakukan pembunuhan kepada ras dan kaum tertentu, ini untuk ditinjau ulang oleh pemerintah seperti itu. Ya, benar sekali. Ya, benar sekali. Inilah kalau orang Islam ini mau jujur dan ingin menunjukkan kemanusiaan di dalam Islam, maka kewajiban para cendekiawan Muslim terutama untuk berani mengkaji ulang hadis-hadis yang demikian ini. Malah kan tadi Mas Edi menyebutkan tentang kenapa orang-orang yang sudah terjangkit dengan syariat Islam, mereka melihat umat lain itu, jangankan manusia tetapi hartanya itu bukan bukan milik mereka, tetapi milik Islam. Artinya dalam syariat Islam, orang-orang yang sudah terjangkit dengan syariat Islam itu melihat harta orang atau manusia lain itu bisa diperkosa, bisa diperlakukan apa saja. Karena contoh yang terkenal juga adalah, saya kasih satu contoh. Ini karena kalau kita ngomong nggak pakai fakta itu seperti omong kosong. Tapi ada satu kejadian nyata. Begini. Kejadiannya pada waktu itu kalau tidak salah di Medan. Kejadiannya di Medan. Jadi ada seseorang ya yang dia punya paham yang sangat Islami, mereka merampok bank. Begitu. Nah, pada waktu itu korbannya pada waktu itu seorang polisi, anggota BRIMOB pada waktu itu mati ditembak. Nah,
Jadi pada waktu itu kasus itu pernah saya bahas tentang adanya fai ya, fai dan juga harta-harta yang sebenarnya itu adalah milik Allah begitu. Nah, bagaimana tanggapan Anda Ya. soal ini? Ya itu karena pada dasarnya mereka tidak melihat kepunyaan orang itu adalah kepunyaan orang, tetapi dilihat itu adalah kepunyaan Allah dan bisa disita atau dirampas semena-mena. Makanya jadi kenapa misalkan mereka tidak merampas banyak-banyak, itu kan karena ada hukum positif. Tetapi seandainya tidak ada hukum positif pada tempat tertentu, pada wilayah tertentu, maka itu akan terjadi, akan berlaku. Misalkan yang beberapa tahun ini kalau Anda perhatikan di Eropa terutama ya, terhadap grooming gang. Nah, grooming gang adalah satu kejadian yang dilakukan oleh sekelompok Islam, terutama orang-orang Bangladesh, orang Pakistan. Itu di Eropa mereka tidak melihat orang wanita kulit putih itu adalah punya hak tersebut, itu bisa diperlakukan apa saja, bisa diperkosa, bisa dijual, bisa diperlakukan apa sajalah. Nah, jadi sikap itu tergambar daripada ajaran-ajaran yang ada dalam hadis, karena dalam ajaran Islam itu secara syariat Islam itu seluruh dunia ini adalah milik orang Islam. Nah, wilayah-wilayah yang belum dicamplok oleh orang Islam itu akan jadi bisa dilakukan transgresi untuk dicaplok, untuk jadi bagian daripada pemilik orang Islam, termasuk orangnya. Makanya perbudakan dalam Islam itu kan susah dibantas, karena memang bagian daripada perbudakan. Siapa yang tidak mau menyerah diri kepada Islam, kalau tidak mau bayar denda, ya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya harus berani jadi budak. Kalau tidak berani menjadi budak, ya akan diperbudak dan nanti akan bisa diperjualbelikan. Kalau itu pun tidak jadi, ya harus dihabiskan. Ini kan mental-mental yang cukup sakit ini. Mental-mental mafia yang begini ini yang perlu diberantaskan. Makanya asal usul daripada ajaran ini kan seperti sama-sama kita tahu, yaitu dari hadis itu sendiri. Makanya orang Islam kalau ingin menciptakan Islam yang damai, yang benar-benar bisa mewujudkan rahmatan lil alamin, konsep rahmatan lil alamin, maka salah satu sumber yang perlu diceraikan dulu, yaitu hadis ini. Perlu dibuang, perlu diceraikan, perlu di... Baik. Oke, terima kasih Pak Cakra. Karena supaya nanti kita tidak diskusinya menjadi subjektif, nah, mungkin kita berikan kesempatan dulu ya kepada kaum muslimin wal muslimat yang ingin membantah. Saya itu berkali-kali sudah memberikan kesempatan kepada mereka. Tapi apa? Yang dilakukan mereka itu nggak menjawab. Tapi ya seperti tadi yang Anda tonton. Jangan nonton channel ini, jangan nonton. Loh, kalau memang tidak benar kan tinggal bantah saja. Begitu Pak Cakra ya? Benar, ya. Benar, ya. Iya. Oke lah Pak Cakra. Supaya nanti tidak terkesan kita itu ngomong sama sesamanya sesama orang-orang, kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu. Begitu Pak Cakra ya? Iya, cocok. Ya, siap. Oke. Selamat pagi Pak Cakra. Oke, selamat. Terima kasih banyak ini Mas Edi. Silakan lanjutkan diskusi ini penting, kawan-kawan yang di bawah ini dan muslimin yang lain agar bisa terus berdiskusi dengan Mas Edi. Saya kira apa yang dipaparkan oleh Mas Edi sangat penting untuk Baik. kita gali kembali, untuk Baik. dijabarkan kembali. Baik. Terima kasih Mas Edi. Terima kasih. Ya, Pak Cakra. Ya, Oke, shalom. shalom. Ya. Iya, tetapi kalau Anda tidak tahu, lalu apa arti yang Anda baca itu? Sulit Anda ini. Saya teringat, saya pernah di Perancis. Pernah suatu waktu saya di Perancis itu tersesat. Oke? Nah, ibu-ibu pernah menunjukkan kepada saya jalan. Apa ini? Saya tidak terbantu. Makanya saya perlu yang namanya terjemahan. Harus diterjemahkan apa artinya. Temanya banyak muslim disesatkan ulama. Betul. Salah satunya adalah katanya cara memahami Quran biar ngerti isinya
itu harus belajar nahu sorof, mantik, balagoh, bayan, dan ilmu gombal gambul lainnya. Itu abang atau kata Kata para ulama selalu bilang begitu. Apakah Anda tidak pernah dengar? tidak bang. Berarti Anda bohong. Oke, bagus berarti. Lalu bagaimana cara kaum muslimin wal muslimat mengerti isi Al-Quran? Ya belajar dengan kemampuan kita sendiri bang. Salah. Menurut Al-Quran harus bertanya kepada ahli kitab, pembaca kitab-kitab terdahulu. Tidak perlu bang, sesuai kemampuan kita aja udah Tidak perlu bang. perlu. Astaga. Coba kita tes ya, kita tes. Kemampuan kita pribadi bang. Perlu Oke. dites. Kemampuan. Oke, baik. Menurut kemampuan pribadi dan menurut apa yang saya utarakan mana yang benar. Kita ambil satu soalan dulu, oke? Boleh? Baik, Boleh. kita ambil satu soalan. Di dalam Al-Quran ada ayat yang bilang begini, bahwasanya Nabi Yusuf akhirnya dia mengaku kepada saudaranya itu bahwa dia adalah Yusuf. Pernah baca itu? Bagaimana dia dibuang ke sumur, lalu diambil, lalu akhirnya dia mengaku bahwa dia adalah Yusuf yang dulu dibuang itu. Jangan-jangan kamu tidak pernah baca Quran. Tahu tidak itu? Tidak tahu kan? Baca pernah bang. Tidak tahu. Kalau Gini, di dalam surat Yusuf, sebentar, gini, biar apa yang bisa saya tidak. di dalam surat Yusuf ada cerita tentang Nabi Yusuf yang dibuang ke sumur. Tahu atau tidak? Abang yang tahu, saya tidak tahu. Ya gimana kita mau ngobrol? Makanya inilah salah satu bentuk penyesatan para ulama kepada umat. Waktu baca Quran disuruh baca Arabnya saja. Itu kata abang. Juni, dengarkan ya, Juni. Menurut ulama, baca Quran, baca Arabnya dapat pahala, betul? Betul bang. Itulah Banyak- yang Anda lakukan, makanya Anda tidak tahu Yusuf di dalam Quran dibuang ke sumur. Kenapa? Karena ketika Anda baca Quran, baca Arabnya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-Yusufi amin. Yusuf na'adhi ala amini. Amin. Yang artinya tidak tahu. Kenapa banyak umat Islam tidak mengerti isi Quran? Karena disesatkan ulama. Baca Quran bahasa Arabnya, tutup, dapat amal, tidur, masuk surga. Ini justru saya luruskan. Ini kritik tajam kepada umat. Abang menyalahkan. Menyalahkannya di mana coba? Menyalahkannya di mana? Muslim disesatkan ulama. Di mana Oke. Muslim menyesatkan? Salah satunya adalah salah satunya adalah Anda tidak mengerti isi Quran karena Anda waktu baca Quran baca Arabnya doang, betul? Iya bang, tapi kan bisa saya baca, kan ada teksnya kapan saya mau. Lalu kenapa Anda tidak tahu Yusuf dimasukkan ke sumur? Saya tidak tahu, memang bang, saya tahu pandai baca. Iya, semakin karena saya- Anda hanya membaca huruf Arabnya saja. Itu saya, selagi saya mau baca teksnya saya baca, Ya sudah, sekarang begini. terus saya pahamin juga, cuma Oke, saya sekarang ngerti. dia yang tahu aja. Oke. Nabi Isa alaihissalam, betulkah dia punya murid yang disebut Hawariyun? Saya tidak pernah tahu itu Tidak bang. tahu lagi. Makanya saya teringat dengan ceramah. Oke. Saya teringat dengan salah satu ceramah Ustadz almarhum Munzir Situmorang. Ya, dia sempat mualaf, tapi ini ceramahnya yang cetar membahana. Perhatikan ya. Inilah ceramahnya yang cetar membahana. Dengarkan ya, dengarkan. Kita bangga menghafal
Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Menjadi keledai. Itu kenapa kaum muslimin senangnya baca Quran Arabnya doang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdina siratal mustaqim. Apa artinya? Kagak tahu. Itu mudah bang, bukan dipersulit. Iya, Islam tetapi kalau Anda tidak tahu, lalu apa arti yang Anda baca itu? Baca bang kan Sulit ada Anda ini. Saya teringat, saya pernah di Perancis. Pernah suatu waktu saya di Perancis itu tersesat. Oke? Nah, ibu-ibu pernah menunjukkan kepada saya jalan. Apa ini? Saya tidak terbantu. Makanya saya perlu yang namanya terjemahan. Harus diterjemahkan apa artinya. Kan udah ada lagunya. Lagunya sudah ada. Tombo ati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Nah, maknanya tidak dibaca, saudara. Mereka hanya senang baca huruf Arabnya saja. itu mudah bang. Kalau kita mau Tadi baca mudah-mudah silahkan. terus. Memang iya bang, abang yang mempersulit bacaan itu. Kalau menurut Islam itu bang, Justru yang mempersulit para ulama. Saya pernah dipersulit. Saya pernah ya, belajar ya kita bisa Al-Quran. memahami lah bang. Itu kan ceramah Dengarkan. dia. Yang Semangat mempersulit. itulah yang kita tahu bang. Saya kasih contoh. Yang mempersulit itu bukan saya, tapi para ulama. Pernah saya baca surat Al-Ikhlas begini. Ya ngapain kita dengarkan kalau dia persulit bang? Abang dengarkan kalau Karena dipersulit. Anda mengatakan saya mempersulit. Abang Yang mempersulit percayai para ceramah itu. ulama. Contoh ini Kita mampu mempersulit. aja lah bang. Contoh mempersulitnya gini. Saya baca Allahu Somad. Bukan somat, salah. Allahu Somad, bukan somat. Harus Allahu Samad, Samad. Harus pakai D. Somad. Harus begitu. Justru yang mempersulit para ulama. Coba sekarang saya tanya, apa arti somad? Bingung berjamaah. Sampai hari ini arti daripada somad hanyalah ditebak-tebak para ulama. Apa tebakannya? Yang satu bilang tempat bergantung, yang satu bilang tempat ini, tempat. Aslinya para ulama bingung. Gimana? Saya ini sudah menghabiskan waktu 14 tahun lamanya. Makanya saya tahu persis apa yang terjadi dengan umat. Umat ini disuruh percaya Ustadz aja Injil. lah, bang. Abang lebih tahu, jadi ustadz aja lah. Loh, memang saya sudah digelari Ustadz. Ustadz Edis TV Al-Amriki Al-Kristeni. Sudah. Oh, jadi abang Sudah udah dikasih ngucap gelar kalimat ustadz. syahadat ya? Bagaimana? Udah ngucap 2 kalimat syahadat abang ya? Di mana dalilnya suruh ngucap syahadat? Justru itu loh. Ustadz itu ya udah Ini Islam lah bang. ini lagi contoh-contoh yang menyesatkan. Aduh, berat saudara-saudara. Lihat nih. Ini Enggak lah, contoh-contoh. abang aja aku menyesatkan. Baik. Waduh, ini contoh. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga walaupun mencuri, walaupun berzina. Perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Maka semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
semuanya masuk surga insya Allah. Amin. Amin. Insya Allah Bang. Amin. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarak, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana, wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Lah. Itu makanya saya bilang itu justru Kan insya menyesatkan. Insya Allah kalau Tuhan yang Kok mengizinkan. insya Allah pasti masuk surga. Astaga, berat ini saudara-saudara. Itu kan doa ulama Bang. Oke. Kepada Muslim. Mana dalilnya dalam Quran? Iya, Barang loh. siapa yang mengucapkan Coba, Bang, dua kita. kalimat syahadat masuk surga. Insya Allah. Kalau Allah Itu izinkan. makanya saya bilang ini korban nonton film perang. Di mana waktu nonton film perang ada pahlawan tertembak. Aku Allah itu kebanyakan nonton itu. Waktu ada orang tertembak, dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Gara-gara kebanyakan nonton film, akhirnya otaknya jadi mengsle. Padahal di dalam Quran tidak ada, saudara. Tidak ada. Mana dalilnya dalam Quran? Coba tunjukkan ayat dalam Quran barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat masuk surga. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Hah? Saya tidak tahu di mana dalilnya. Soalnya baca Dari tadi kau tidak tahu kebanyakan. Kau bertobat dulu. Banyak-banyakin dulu nonton di TV. Dari tadi kebanyakan tidak tahu. Di dalam surat Yusuf dibuang ke sumur. Tidak tahu. Di dalam Quran, Isa punya murid-murid Hawariyun. Tidak tahu.